Saga, kamu tuh ngilang bukan emang memperbaiki keadaan, malah memperburuk ya? Kamu ngapain di sini? Ini coba dihitung dulu Pak, 5 juta rupiah. Kamu lagi ngapain di sini? Kita dinner yuk, aku yang masak. Kita kan akhir-akhir ini udah sama-sama sibuk, ketemu aja susah. Aduh Ki, maaf, kayaknya aku nggak bisa makan malam sekarang deh. Udah, pokoknya Bunda ikutin aja. Ini semua tuh idenya Kak Gita. Aku sama Kak Gita udah rencanain dari kemarin loh, Bun. Tadi aku bilang kalau listrik di rumah ini korset. Ada pesan yang mau disampaikan, Pak? Oh iya, boleh. Saya Darmo. Saya temannya Pak Heri yang di Malang. Mau nanya, bapakmu jadi beli rumah yang kemarin dilihat gak ya? Ayah jangan marah-marah gitu dong. Anak-anak kan bikin kayak begini, kangen sama kamu. Ya nggak begini caranya Bunda. Kan semua bisa diobrolin. Ayah kan banyak kerjaan di kantor. Ya, Assalamualaikum. Bapak pindah ke Malang. Suatu waktu, kita akan menemukan ada saja hal yang berjalan tidak sesuai dengan rencana. Apa sekarang Bapak udah nggak mau pertimbangin pendapat aku lagi, Pak? Sampai akhirnya Bapak bikin keputusan sendiri. Ki, tunggu. Bapak bisa jelasin ini semua, ya. Bapak tuh di Malang ada usaha baru. Dan Bapak perlu rumah di sana. Lagian, kalau kamu juga nggak siap pindah sama-sama Bapak sekarang, Bapak nggak akan maksa kok. Bukannya gitu, Pak. Kenapa sih Bapak nggak pernah ngomong soal ini sama aku? Dan kenapa harus Malang? Kenapa nggak di Jakarta aja kalau mau bikin usaha? Nggak perlu ke Malang. Dan kalaupun Bapak bikin usaha di Jakarta, kan aku bisa bantu, Pak. Sambil kuliah, sambil ngurusin strawberry fields. Ki, tuh. Semua omongan ayah jangan dimasukin ke hati. Ayah begitu soalnya capek. Ya, maafin ayahnya. Kak, aku tidur kamar Kak Gita ya. Kit, bantuin Bunda. Nenangin adikmu, Ki. Bun, emangnya salah ya kita ngelakuin ini semua? Kita kan cuma pengen keluarga kita tuh balik seperti semula lagi. Tapi kok ayah malah marah sih? Kamu jangan ikut emosi. Gak akan selesai masalah kalau ngikutin emosi kayak gitu. Tenang. Bun, apa yang ayah lakuin hari ini tuh bikin aku kecewa, Bun. Bunda paham. Ya. Nanti juga selesai masalahnya. Serius deh, Beb. Aku tuh capek dicuekin terus. Tanpa senyum di wajahmu, duniaku terasa hampa, Beb. Nih. Tuh, aku punya video panda baru. Lucu kan? Beb. Udah deh, gak usah gombal. Harusnya kamu tuh tahu apa yang seharusnya kamu lakuin. Iya. Aku nggak bakal lanjutin lagi. Nanti aku tarik duitnya ya. Yeay! Maaf ya, motor gue tiba-tiba mogok gitu. Ya, untung sih tadi ada bengkel ya deket situ. Tapi ya sekarang kita jadinya harus jalan. Iya, nggak apa-apa, Dim. Gue juga udah makasih banget lo udah nganterin gue. Oh ya, Dim. By the way, thanks ya, Dim, buat hari ini. Fun banget. Sampai lupa waktu ngebahasnya. Oh iya, next babnya gimana? Soalnya gue juga ada deadline nih. Kalau besok di The Breeze, gimana? Gue nggak bisa, Jess. Gue soalnya jadwal jaga tokonya banyak banget, full.
Oh gitu. Ya udah deh nggak apa. Ntar gue ke toko aja ya. Nah, that works. Aduh, sepatu gue. Oh, iya. Aduh gimana ya? Lu pakai ini aja. Ah. Gak apa-apa udah. Beneran? Ya lu injek aja gak apa-apa. Gak apa ya? This. Gue aja. Bukan, ini itu jus apel. Cheers! Cheers! Bienvenue à Paris. Welcome to Paris. Wow! Loh, ada salju. Ki, ada salju. Ki. Halo Nat. Aku ganggu nggak? Enggak kok. Ada apa? Enggak apa-apa. Aku lagi di rumah pohon nih. Terus keinget masa-masa kita sering ngumpul dulu bertiga. Kamu lagi di situ sama Gita? Enggak. Kita lagi makan malam sama keluarganya. Aku nggak mau ganggu. Oh, jadi ada masalah apa, Ki? Enggak ada masalah apa-apa kok. Ki, kamu tuh sama aku nggak perlu ngumpetin kayak gitu. Aku tahu kamu lagi ada masalah. Kamu tuh ya, baru denger suara aja udah bisa langsung nebak. Aku berantem sama bapak. Bapak mau pindah ke Malang. Kenapa jadi bisa gitu, Ki? Nggak tahu. Aku juga nggak ngerti. Aku jadi ngerasa aku tuh nggak dipercaya sama bapak. Aku ngerasa aku bukan teman diskusi bapak. Padahal kan kita tinggal serumah. Iya, Ki. Aku ngerti kok perasaan kamu. Kamu ajak ngomong aja bapak kamu secara baik-baik. Iya sih, tapi kan Ki, kamu inget nggak? Dulu kamu pernah bilang aku, Coba deh. Kamu lebih pahamin papa kamu lagi. Papa kamu itu kerja setiap hari tanpa mikirin capek. Cuma buat kamu. Itu tanda cintanya dia ke kamu. so, kamu juga harus ngerti dong dari perspektifnya Om Heri. Ya nggak begini caranya Bunda. Kan semua bisa diobrolin, bisa diomongin. Gak lucu bercandanya. halo, Git. Halo, Dim. Udah di kosan? Udah? Kenapa? Gue nelfon Rizky. Dari tadi sibuk. Lo ada masalah? Masalahnya nggak besar sih. Makasih ya, Nat. Setiap aku curhat sama kamu, pasti aku jadi lebih lega. Anytime, Ki. Mungkin Om Fauzan lagi pusing aja gitu. Karena ya memang semua masalah yang terjadi tiba-tiba, semua perubahan itu kadang-kadang susah buat diterima. Yang penting sekarang lo harus positif, lo optimis, dan lo harus ngejalanin semuanya dengan semangat. Oke, Git? Dim, Jadi pengen kamu ada di sini deh. kalau gue habis cerita sama lo, Hidup aku lebih lengkap kalau ada kamu.
gue ngerasa lega banget ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bunda mau bicara dulu. Ya. Bunda minta maaf atas kelakuan kita sama Cika. Mereka tuh ngelakuin ini semua semata-mata karena sayang sama ayah. Bunda ngerti dan paham banget. Toh ibarat kapal, ayah nahkodanya. Bunda sama anak-anak akan selalu ngikutin jalan yang ayah ambil demi kebaikan keluarga. Bunda, dengar ayah. Ayah juga tahu selama ini ayah banyak nyakitin perasaan anak-anak. Perasaan Bunda. Makasih Bunda udah ngertiin ayah. Hai sayang, pagi. Ayah mana, Bun? Udah berangkat dari subuh tadi kerja. Emangnya ayah lagi penelitian apa sih, Bun? Sampai segitunya banget kerja. Jangan gitu dong. Ayah kan kerja buat keluarga, buat kita semua. Makan yuk. Maaf Bunda, kita nggak lapar. Kita bantuin Bunda buat meyakinkan Cika. Maaf Bun, tapi ayah tuh udah berubah banget. Kita rasa, Cika, itu belum terbiasa sama semua perubahan ini. Apa kabar, Bu? Aku kangen sama Ibu. Aku berantem sama Bapak, Bu. Kalau Ibu masih ada, pasti Ibu jadi penengah. Aku nggak ngerti sama Bapak, Bu. Kenapa Bapak harus punya usaha jauh dari aku, Bu? Kalau di sana Bapak kenapa-kenapa atau sakit, siapa yang mau jagain? Tapi kenapa Bapak malah pilih jauh dari aku, Bu? Anak ibu kenapa sedih? Aku nggak dibolehin makan es krim, Bu, sama Bapak. Tuh, dengar. Rizky masih batuk kan? Kalau makan es krim terus, kapan kamu sembuhnya? Ki, kamu harus ingat, apapun yang Bapak dan Ibu lakukan, itu semua untuk kebaikan kamu, ya? Halo, Mbak. Waalaikumsalam. Pianonya masih kelihatan bagus, Pak. Ya, begitulah. Emang kalau dalam kondisi seperti ini harganya berapa ya, Pak ya? Sekitaran 20 jutaan lah, Pak. 20 juta? Iya. Lumayan ya. Lumayan dong. Wah, buat nambah-nambah biaya usaha saya sih bagus juga itu.
Kamu jangan sedih kayak gini terus dong. Kakak juga sama kecewanya kayak kamu. Tapi please, bantu Bunda sama kakak. Aku tuh kayak gini bukan cuman karena ayah udah gak peduli sama kita lagi, tapi karena aku tuh juga ada masalah sama Saga. Makanya aku tuh pikiran aku kacau banget, aku pengen nangis mulu, Kak. Udah ah. Tapi ya selama kakak kenal sama Saga, kayaknya Saga bukan orang yang suka nyari masalah deh. Ih, Kak, kita nggak tahu aja. Cowok sih di mana-mana sama aja deh. Emang masalahnya belum kelar-kelar juga. Mas Kunto, dari kemarin saya tungguin kok nggak ngabarin. Pak Pram, kayaknya saya bakal narik duit saya yang 5 juta itu deh, Pak. Kenapa Mas? Sayang banget loh. Setelah saya pikir-pikir, nggak jadi aja deh, Pak. Sebenarnya kalau Mas Kunto nggak jadi pun nggak apa-apa sih. Soalnya ada juga yang tertarik mau kerjasama buka kedai kopi. Ya di situ juga. Jadi kalau Mas Kunto nggak mau, saya mikir-mikir, saya dengan dia aja deh. Ya udah deh, Pak. Sisanya lusa ya, Pak ya. Fix jadi nih? Iya jadi, Pak. Oke, kalau gitu saya pamit ya. Makasih, Pak. $20 juta ya. Bisa nggak? Main. Bunda juga bantu Iya, dong. oke. Oke. Kita main bersama. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang. Git, kamu nggak ke kafe? Agak siangan aja deh Bunda, soalnya masih ngerjain ini. Uang itu memang penting, tapi kesehatan lebih penting. Kalau sakit, maka uang jadi nggak berharga lagi. Jangan kecapean dong. Iya Bunda, abis ini aku minta kelonggaran waktu sama editor komik. Bunda nggak usah khawatir ya. Git, kamu ngomong sama ayah lagi dong. Aku nggak bisa Bunda. Aku takut nanti ngomong sama ayah malah emosi. Terus ngeluarin kata-kata yang nggak seharusnya aku ucapin. Iya, tapi kan kita... Bunda juga minta maaf ya. Udah maksa kamu. Ini uangnya, Mas. Ya, oke. Uang pas ya? Ya, makasih, Mas. Oke. Dis, bentar ya. Gue harus bungkus barang dulu. Iya, nggak apa. Sini gue bantuin, Dim. Sorry loh, Dis. Jadi ngerepotin lagi gue. Enggak. Berapa nih? Sini deh. Bentar, Dim. Apa sih? Tuh muka lu. Ini.
Udah, thank you. Gue aja yang bersihin. Iya, Dim. Ki. Lo bukannya dari makan? Iya. You okay? Good. Sure? Kita lanjutin di cafe aja yuk, sambil ngopi. Yuk, Dim. Well, kemarin gue udah kasih beberapa catatan sih. Ntar lo baca lagi ya. Coba lihat ya. Cika, cek. Sini deh. Kenapa, Kak? Kamu mau pesen makanan atau minuman apa nggak? Aku traktir. Enggak usah. Lagi bahas novel Kirana ya? Nanti kalau novelnya udah jadi, Kak Dimas bikin dong novel Kinara soal yang pernah kejar-kejar Kak Dimas. Cek. Kinara siapa? Aku. Kan nama tengahku Kinara, kalau Kak Gita nama tengahnya Kirana. Ya udah Kak, aku ke toko dulu ya. Ternyata tebakan gue bener kan? Tebakan apa? Kirana itu Gita. Ternyata seorang Dimas kalau lagi jatuh cinta sampai kayak gitu ya. Kalau bikin novel, Libra banget sih. Maksud lo? Ya cowok Libra kan kayak gitu. Sebenarnya romantis dan dia tahu cara membahagiakan wanita tuh seperti apa. Terus dia juga setia dan susah berpaling sama orang lain. Kalau ada seseorang yang bikinin gue novel, gue sih bakalan luluh. Dan mungkin bakalan jatuh cinta balik sama dia. Kalau hanya dengan nulis novel bisa bikin seseorang jatuh cinta ya, Dis. Gue bakal bikin ratusan novel buat orang itu. Tapi sayangnya gak segampang itu kan. Lo suka banget ya, Dim, sama Gita. Sampai segitunya. Rizky itu pacarnya Gita. Cik. Aku pulang dulu ya. Tadi ada yang nelpon, minta barangnya dikirim sekarang. Tapi aku cari barang di gudang nggak ada. Aku mau pulang dulu, mau cari di rumah, siapa tahu ada. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Yakin, nggak apa-apa. Kamu sakit ya? Ih, dibilangin nggak apa-apa, bawel banget sih, Kak. Ini anak diperhatiin malah marah-marah. Udah aku jalan deh. Kamu jangan kemana-mana dulu, jaga toko. Oh, tadi malam gimana makan malamnya? Nggak jadi. Ayah kan marah. Om Fauzan marah? Marah kenapa? Lo belum tahu, Ki? Enggak, belum tahu gue. Gita nggak cerita apa-apa. Aku jalan dulu deh. Kamu tuh harusnya nggak kayak gini, Ga. Kenapa sih? Kalau kamu ada masalah, ya kan bisa diomongin. Kamu udah nggak nganggep Cika lagi? Maaf, Kak. Aku duluan dulu ya.
HP-nya ketinggalan nih. Thanks, ya. Ya, tenang, Cik. Tenang. Tadi Mas anterin aku ya, biar cepet. Beb, kita kenapa? Udah ayo. Nggak apa-apa kok. Duluan ya, Sah. Ini bro, 20 juta. Thanks banget ya bro ya. Yoi. Lo emang paling mantep lo. Pokoknya apapun kalau gue bisa pasti gue bantuin. Oke, thank you. Tapi yang penting jangan lebih dari 2 bulan ya. Oh tenang aja. Gua bakal balikin 2 bulan. Percaya gua kan? Yoi. Lagian kalau ada apa-apa kan lo tau kafe gua. Iya. Si Beb. Ada ya? Halo Beb. Iya Beb, ini nih lagi betulin motor. Tadi pagi nggak bisa starter. Ini udah kelar kok. Habis ini langsung sana ya. Ya, dah. Beb gua. Sayang, kamu kok belum tidur? Aku nggak mau tidur sendirian, Pak. Aku takut kalau Bapak bakal ninggalin aku selamanya kayak Ibu. Dengar ya sayang, Bapak nggak akan kemana-mana. Bapak nggak akan ninggalin kamu sendiri. Ya? Iya, Pak. Jadi Rizky, kamu nggak perlu takut. Ya, Naya? Iya, Pak. Harus berani. Tumben kamu udah pulang siang-siang. Halo? Iya. Oke. Besok uangnya saya transfer ya. Boleh? Iya, makasih. Pak, aku mau ngomong bentar boleh nggak? Bapak ini kebetulan lagi buru-buru ya. Ada urusan. Nanti kita ngobrol lagi ya. Baca. Kenapa sih? Kamu nggak ngomong soal masalah ini ke aku? Harusnya tuh kamu ngomong jujur aja sama aku. Jadi kan semua jadi jelas. Saga, jika itu beneran khawatir sama lo, kalau lo mau ngelindungin dia, caranya tuh nggak kayak gini. Oke? Mau kemana? Ke perpus. Oh. Tali sepatu kamu lepas nih. Sampai kapan aku bisa benar-benar lupa sama kamu, Ki?
Kamu kok nggak bilang sih kalau acaranya batal? Nah, kamu sendiri kenapa nggak ngomong kalau Om Heri mau pindah ke Malang? Kok kamu jadi ngalih pembicaraan sih? Kamu tuh dari mana sih? Benerin motor lama banget. Nih jam berapa? Ya maaf Beb, kan macet. Ya bisa, hal terpenting kayak gitu nggak ngasih tahu ke aku. Kalau aku nggak chat-chatan sama Nadine, aku nggak bakal tahu. Dan kamu mungkin nggak bakal ngasih tahu aku. Berantemin ntar dulu ya. Ada yang lebih gawat dari kita. Dimas bahkan lebih tahu soal acara makan malam itu dibandingin aku. Kenapa jadi balikin ke aku? Ya emang iya. Kak Dimas, aku pulang aja deh. Kayaknya kalau di sini tambah pusing. Dim, menurut lo masa nih? Rizky? Nih, kan gua... Dim, ayo dong. Dim, menurut lo gue bener kan? Gue nggak cerita ke dia soal bokap gue yang ngajak gue pindah ke Malang. Malang? Iya, itu kan hal penting, Dim. Masa gue taunya belakangan sih? Kamu juga nggak cerita ya soal yang dinner? Oke, gue ada solusi. Apaan? Sini. Dim. Ya, main aja dulu ya, gue mau beres-beres gudang. Dim. Dimas, Dim. bukain dong. Dim. Dimas. Dim. Dimas. Cika, ada Saga tuh di depan. Ya udah Bun, biarin aja. Dia tuh nggak mau pulang loh sebelum ketemu sama kamu. Iya Bun, tapi udah biarin aja tuh dia di luar sampai jamuran. Gak baik begitu. Kasian kan? Temuin dulu Gi. Bunda tuh nggak tahu apa masalahnya. Tapi apapun itu yang namanya masalah, mesti diselesaikan, dibicarakan dengan cara yang baik. Biar Cikanya juga lega. Ya? Untuk kopi hitam 1 nggak pakai gula. Kopi hitam 1 nggak pakai gula. Ntar ya. Gita. Ya, Ki, maaf. Aduh, kena lagi. Ya. Kamu tuh ceroboh nggak hilang-hilang ya? Iya, kamu nggak usah ngomel-ngomel dong. Nanti aku ganti deh jamnya. Bukan jamnya, tangan kamu. Kena nggak? Yang bener, ikan air panas, bahaya tahu. Maafin aku ya. Akhirnya perang dunia selesai juga nih. Perang dunia. Sotoy lo. Ki, kali lagi maaf ya. Padahal kamu kan lagi ada masalah. Tapi aku malah childish, marah-marah kayak gitu. Iya. Aku juga minta maaf. Lain kali aku pasti akan jauh lebih ngertiin kamu lagi. Dan kalau kita ada masalah lagi, kita omongin baik-baik aja ya. Ya, sekali lagi. Cika, aku minta maaf karena aku udah bohongin kamu. Kenapa? Wrong answer. Cek, tunggu, cek. Cek, dari kecil aku selalu punya masalah dalam menyampaikan apa yang aku maksud kepada orang-orang. Dan karena itu juga aku nggak pernah punya teman. Cek, aku kesulitan, Cek. Aku kesulitan mencari maksud dan tujuan aku. Makanya
Maka dari itu aku selalu membuat pilihan yang selfish. Tapi yang namanya orang pacaran nggak bisa kayak gitu, gak. Harus jujur satu sama lain. I know. Pokoknya soal Olive semua udah aku beresin. Pokoknya intinya kamu tenang aja ya. Masalah aku sama kamu tuh sekarang udah bukan soal mantan kamu lagi. Tapi udah masalah kita berdua. Mau ada atau nggak ada yang mantan kamu, sooner or later kita juga bakal tetap putus. Soalnya komunikasi kita nggak pernah lancar, gak. Kayaknya aku udah nggak bisa ngejalanin hubungan kayak gini. Mungkin kamu emang bukan orang yang tepat buat aku. Dan aku juga bukan orang yang tepat buat kamu. Kamu tuh sadar gak sih? Selama kita pacaran, berapa kali kamu sebel sama aku? Dan aku juga lebih banyak sebelnya sama kamu daripada sayangnya. Dan menurut aku itu hubungannya udah gak sehat. Kamu emang orang baik, tapi bukan yang terbaik buat aku. Jadi lebih baik hubungan kita sampai di sini aja ya. Aku udah siapin ini buat kita berdua. Kamu simpan aja, gak? Itu buat pacar kamu selanjutnya. Mungkin dia lebih butuh. Aku nggak mau nonton film romantis selain sama kamu. Jadi ini, Cik. Hai, pagi Git. Pagi sayang. Pagi. Kan yuk. Bun, nanti pulangnya larut ya. Jangan lupa makan vitaminnya. Nih, bawa. Sama jangan lupa ini ya. Minum air putih yang banyak. Oke. Jangan capek-capek, jaga kesehatan. Ya? Loh, kok anak bunda diem aja? Nggak suka ya sama masakan bunda? Gak enak ya? Enak kok, Bun. Kenapa ini? Git, piringmu, Git. Ayo, nak. Sini, ayo. Ayo berangkat ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om. Hey. Halo Mary. Rizkynya lagi keluar Om, lagi nganterin paket. Oh ya nggak apa-apa. Justru Om mau bicara sama kamu. Oh? Iya. Yaudah, sambil duduk aja Om. Nggak usah. Om buru-buru nih. Gini. Om prinsipnya pengen titip Rizky sama kamu ya. Karena insya Allah besok tuh Om mau ke Malang. Kemungkinan besar Om akan stay di sana. Karena ada usaha yang Om harus lakukan di sana. Dan pengennya sih ya kamu kembali lagi ke rumah. Tinggal serumah lagi di rumah Om.
kayak dulu. Sekaligus kamu jagain Rizky lah. Ya. Sorry nih kalau Om terlalu ngeberatin kamu terus. Enggak, Om. Sama sekali nggak ngerepotin, nggak keberatan aku, Om. Makasih ya, Dim ya. Ya, Om. Ada apa, Om? Rasa-rasanya kenal Om sama dia. Mirip kenalan Om di Malang. Nah, tapi nggak mungkin lah. Nggak, mungkin. Cuma mirip kali ya. Ya. Oke, Om. Makasih, Dim. Halo, Dis? Dim, tadi Mbak Alia nitipin ini. Semua udah sesuai dengan perjanjian. Nanti lo baca dulu baik-baik. Kalau ada apa-apa, lo bisa tanya ke gue atau Mbak Alia. Oke, nanti gue pelajarin dulu ya. Bentar ya, Dim. Gue ke toilet dulu. Ternyata semua puji-pujian lo buat karya gue itu ada imbalannya. Gue gak nyangka, Dis. Gue kira lo tulus, lo ikhlas kebantuin gue. Bukan gitu maksud gue. Ternyata di balik ini semua ada motif yang sangat menguntungkan bagi lo ya. Jujur gue kecewa banget. Oke, Jack. Ya, Mas? Permisi, Mas. Ada yang bernama Dimas? Oh iya, saya sendiri. Ini, Mas, ada kiriman surat buat Mas. Oke. Ya, makasih ya, Mas. Iya. Dear Dimas, sorry kalau gue gak pernah cerita soal rewards yang gue terima karena bantuin nerbitin novel lo. Tapi gue sadar, karya lo dan kesungguhan lo dalam novel itu patut dihargai. Dan gue bener-bener jujur soal karya lo yang bagus dan sangat menyentuh. Gue tahu, mungkin lo gak akan semudah itu maafin gue. Kalau lo gak mau gue jadi editor lo, gue akan mundur. Ditelepon aja, Ki. Kayaknya Bapak tuh lagi sibuk banget deh sekarang. Dari tadi pagi, aku tuh belum ketemu Bapak. Sekarang aku bingung harus kayak gimana sama Bapak. Kamu kan anaknya Bapak satu-satunya. Marahnya jangan lama-lama. Kalau ada masalah, harus langsung diomongin. Maaf, Bun. Tapi Ayah tuh udah berubah banget. Gita rasa, Gita, Cika, itu belum terbiasa sama semua perubahan ini. Makanya kamu juga jangan diem-dieman lagi sama Om Fauzan. Ajak ngomong. Iya, kalau gitu kamu juga harus nurunin ego ya. Dim, gue... Dis, mau liatin gue terus, apa mau lanjut revisian? Sorry ya, Des. Sorry for? For tadi gue kebawa emosi, gue langsung pergi gitu aja. Seharusnya sih gue nanya lo dulu, gue dengerin dulu penjelasan lo. Lo gak salah kok, Dim. Dan
Lo juga wajar aja sih kalau marah sama gue. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut novel gue. Thanks ya, Dim. Coba telepon lagi aja. Bukannya gitu, Pak. Kenapa sih Bapak nggak pernah ngomong soal ini sama aku? Dan kenapa harus Malang? Kenapa nggak di Jakarta aja kalau mau bikin usaha? Nggak perlu ke Malang. Dan kalaupun Bapak bikin usaha di Jakarta, kan aku bisa bantu, Pak. Sambil kuliah, sambil ngurusin Strawberry Fields. Halo? Halo? Kok langsung dimatiin? Baterainya habis kali, Ki. Dim, lo tau gak sih part yang paling gue suka di bab 2 daripada sebelumnya? Bab 2, apa tuh? Perasaan sayang lo makin lama makin kelihatan ke Kirana. Dim, lo gak mau jujur aja sama Gita soal perasaan lo ke dia? Ya belajar dari pengalaman sih. Jujur itu lebih baik dan bikin lo lebih lega. Meskipun gak mengubah apapun sih, Dim. Tapi kayaknya lo harus bilang deh ke Gita. Halo? Ki, kamu kenapa? Lo gak mau jujur aja sama Gita soal perasaan lo ke dia? Ya belajar dari pengalaman sih. Jujur itu lebih baik dan bikin lo lebih lega. Halo? Git, lo kenapa, Git? Om Heri kecelakaan, Dim. Om Heri meninggal, Dim. Gak ada yang tahu kapan kebahagiaan itu akan pergi atau terus hinggap di hidup kita. Satu hal yang pasti, rasa sakit yang teramat akan membekas jika kita kehilangan kebahagiaan itu. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku. Namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Wow.